sampai hari ini. Kalau bukan kota lama tidak mungkin ada kota-kota yang lain. Terima kasih untuk Bapak Kapolsek Nabire atas partisipasinya turut mendukung jemaat. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Segera kita mulai. Waktu ini bergelap terus dan tidak pernah terlelap. Setiap detik begitu berharga, setiap perjalanan selalu melahirkan setiap peristiwa dan cerita. Dan setiap peristiwa mempunyai arti dan makna bagi mereka yang mengalaminya, merasakan, menghadiri dan menyaksikan. Oleh sebab itu hanya syukur sajalah kepada Tuhan patut kita persembahkan di pagi hari ini, karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Keindahan hari ini bukan karena mentari yang sudah menampakkan dirinya di balik jendela timur dan terus menyingsing ke arah barat, tapi karena kasih Tuhan sajalah yang menyertai kita, sehingga telah memperkenankan kita untuk berada di hari yang ke-19, di tanggal 19, di hari Rabu ketiga di bulan keempat. 109 hari sudah, 16 pekan kita ada dalam bulan tahun 2023. Oleh sebab itu hanya kepada Tuhan saja patut kita persembahkan syukur dan terima kasih, karena oleh perkenannya kita telah hadir di pusat sending ketiga itu, titik nol dimulainya pembangunan rohani bagi orang Nabire. 1959 ketika itu Tuan Bestir Flatel dan staf ahli Bestir waktu itu, almarhum Bapak Y. Waibusi, pindahkan ibu kota distrik Napan ke kota Nabire dan berkantor di kantor yang sekarang dihibahkan ke Polres Nabire. Rumahnya itu menghadap ke Gor sekarang itu, ditempati oleh anggota polisi. Dan 1960 kantor distrik dipindahkan, ulangi kantor resort dipindahkan, yang sekarang disebut kantor klasis, dari Nabire Timur ke kota ini. Dan ketika pemimpin resort pertama Bapak Pendeta Domene almarhum A. Saul, ketika itu jemaat ini berdiri 1962 di tikungan kota Jalan Sending Tripura saat ini. Tinggal jadi kenangan saja. Tapi hari ini kita akan mendirikan sebuah rumah Tuhan di atas batu yang kokoh ini. Rumah ini akan dibangun. Oleh sebab itu terima kasih untuk semua kehadirannya. Kehadiran Bapak Ibu tentu merupakan satu penghormatan, kehormatan dan penghargaan yang akan dijadikan kenangan manis yang tidak akan dilupakan oleh jemaat GKI Immanuel. Kemarin sudah tiada, tinggal kenangan. Besok belum juga tiba. Kita punya satu hari, yaitu hari ini. Oleh sebab itu jangan buat hari ini karena khawatir tentang hari esok. Sebab laut pun terasa teduh ketika kita tiba di dermaga keselamatan itu sendiri. Oleh sebab itu kita akan masuk dalam beberapa rangkaian ibadah yang sudah disiapkan oleh kita hari ini, yaitu ibadah
yang akan dipimpin oleh Mama Pendeta Sandi Ishak SSI. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan pertama dari PPS wilayah 5, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Bupati Nabile, dan ketiga oleh pejabat Gubernur Papua Tengah. Sesudah itu dilanjutkan dengan acara peletakan batu pertama. Dan sesudah peletakan batu pertama dilanjutkan dengan acara dari kita untuk kita. Hadirin sekalian yang kami hormati, apa yang kita buat hari ini tidak diulangi besok, karena besok itu hari Kamis, bukan hari Rabu. Oleh sebab itu dengan penuh sukacita saya mengajak kita sekalian untuk persiapkan diri dan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh yang terkasih Mama Pendeta Ishak Santi SSI. Jemaat Tuhan, kita akan memulai dengan ibadah kita saat ini. Untuk itu saya mengajak kita melihat pada liturgi yang sudah ada pada tangan kita masing-masing. Shalom. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Marilah kita terus menyembah Allah kita dalam roh dan kebenaran. Jemaat diundang berdiri. Nyanyian rohani 62 ayat 1 dan 2. Hari ini yang kudus. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dari Allah Tritunggal. Jemaat silakan dulu kembali. Rohani 3, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau patut dimuliakan segala orang tebusanmu dalam persekutuan yang indah di rumahmu yang kudus. Hanyalah engkau yang layak menerima pujian dan hormat dengan sembah sekarang dan selamanya. Hai puji kuasa namanya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dan landasan dalam semua yang kita buat di hari ini. Saya memilih dalam kitab Hagai. Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kita berdoa
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Langit menjadi saksi bagi kami Tuhan, atas karya-Mu, atas kemuliaan-Mu Tuhan, yang terjadi di tempat ini, dalam sebuah kerinduan untuk membangun rumah-Mu. Ini menjadi saksi bagi kami semua, untuk menghormati akan kuasa nama-Mu. Dan di tempat ini Bapa, hanya firman-Mu yang melandasi kami, hanya firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami, dan hanya firman-Mu yang menggerakkan kami, dan pengajaran firman-Mu yang menentukan akan arah perjalanan kehidupan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ajakan untuk membangun kembali bait suci dalam tema Lembaga Alkitab Indonesia yang kita renungkan bersama-sama di saat ini. Dalam Mazmur 127 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Bapak Ibu Saudara kekasih, bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang kehidupan atau bangsa umat Israel pasca pembuangan di Babel. Setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel dan mereka tinggal di Yerusalem dalam kurun waktu yang cukup lama, apa yang mereka lakukan ketika mereka pulang dari pembuangan itu? Waktu yang cukup lama tanpa berbuat apa-apa, tanpa melakukan sesuatu tentang keadaan rumah Tuhan yang masih hancur berpuing-puing. Waktu yang cukup lama itu digunakan mereka adalah untuk memperbaiki rumah-rumah tempat tinggal mereka tanpa peduli dengan rumahnya. Mereka hanya berkata, "Kapan kita mau bangun rumah Tuhan? Kapan waktunya? Kapan waktu tepat untuk melanjutkan kembali rumah Tuhan?" Hanya sampai dibicara saja, tapi tidak ada yang memiliki responsif, tidak ada yang memiliki keberanian, dan tidak ada yang memiliki antusias yang tinggi untuk melihat secara bersama-sama tentang rumahnya. Maka firman Tuhan datang kepada Hagai. Firman Tuhan datang kepada Hagai. Bangsa ini mengatakan bahwa belum waktunya untuk membangun kembali rumahnya. Lalu di ayat 4 jawab Tuhan, "Hai umatku, apakah sudah waktunya bagimu untuk tinggal dalam rumah-rumah yang kokoh, rumah-rumah yang kuat, rumah-rumah yang dibangun, sedangkan rumahku masih berupa puing-puing belaka?" Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini sebuah teguran yang datang dari Allah kepada Nabi Hagai agar dapat menyampaikan kepada umat, agar dapat menyampaikan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa untuk membangun rumah Tuhan. Mengeluh dan mengeluh. Pada ayatnya yang ke-6, mereka punya minuman anggur yang enak, minuman anggur yang manis, tapi tidak cukup memuaskan hati mereka. Mereka punya baju yang banyak, gonta-ganti baju, dan mereka membayar upah kerja, gaji bagi kaum buruh, tapi tidak cukup untuk menyambung hidup mereka. Situasi yang terjadi Bapak Ibu. Pada bagian ayatnya yang ke-7, kata Hagai,
Tidak sadarkah kamu mengapa hal ini terjadi? Bagian ini mengingatkan, bagian ini menyadarkan umat Israel bahwa sesungguhnya harapan dan keinginan mereka secara jasmani telah melebihi dari apa yang Tuhan kehendaki. Sudah tidak ada keseimbangan hidup lagi antara jasmani dan rohani. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa hormat pada Tuhan. Demi untuk menjawab keinginan mereka, agar keinginan mereka dapat terpenuhi. Namun mereka lupa bahwa mereka telah menomorduakan Tuhan di dalamnya dan bergantung pada kehidupan mereka, pada kekuatan, pada kemampuan mereka sendiri. Di bagian ayatnya yang ke-8, sekarang ini, kata Tuhan kepada, sekarang ini, oleh perintah Allah pada Hagai, naik segera ke bukit-bukit, ambil kayu dan siapkan bangunan untuk rumah. Ini suatu pernyataan yang tegas. Ini merupakan sebuah perintah untuk segera membangun rumah Allah dengan tidak mengulur-ulur waktu. Kapan waktunya? Gunakan kapasitasmu. Lakukan perintah ini, maka keselamatan umat akan dinyatakan. Hagai menyampaikan hal ini dengan berani pada umat Israel, dan mereka merespon segala pemberitahuan itu dengan hati yang siap untuk membangun. Di ayat yang ke-9, mereka sebenarnya tidak ingin segala yang mereka terima, segala yang mereka hasilkan dalam pekerjaan mereka hilang di bawah angin begitu saja. Jika hal itu terjadi di ayat 10, maka Tuhan tidak akan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman yang bisa tumbuh. Aku akan mendatangkan kekeringan atas tanah dan bukit-bukit ladang, kebun anggur dan segala tumbuhan di tanah ini, baik manusianya, baik hewan, dan segala sesuatu yang kamu usahakan. Firman Tuhan yang kita dengar di saat ini yang pertama. Bacaan kita di hari ini menunjukkan salah satu anugerah Tuhan yang besar dari Tuhan, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kemampuan dan kemauan untuk taat di dalam hati setiap orang. Efesus pasal 3 ayat 20. Tuhanlah yang menggerakkan orang untuk sungguh-sungguh bertobat. Hagai mengingatkan seluruh orang-orang Israel bahwa mereka hidup dengan sangat berpusat pada diri mereka sendiri, bukan pada kehendak Tuhan. Dan hidup atas kehendak diri sendiri adalah setiap orang yang telah jatuh di dalam dosa. Tentu kita pun semua tidak luput dari segala dosa, dari segala kepentingan diri pribadi, pekerjaan, jabatan, studi, karir, nama, uang, dan sebagainya. Tanpa peduli apakah Tuhan dimuliakan atau tidak. Lalu bagaimana kita dapat bertobat dari dosa-dosa ini? Jawabannya hanya kalau Tuhan sendiri yang mengubah hati kita sekalian. Barulah kita dapat berpaling dari dosa-dosa ini. Yang kedua, bacaan ini mengatakan bahwa seluruh Israel segera terbakar hatinya, berkobar-kobar hatinya untuk menjalankan amanat Tuhan. Mereka pada akhirnya segera digerakkan oleh Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan, meski banyak bahaya, meski banyak yang mengancam, semua dapat dikerjakan dengan segala baik. Jiwa seseorang yang mau diperkenankan Tuhan harus senantiasa memiliki hati jiwa yang menyala-nyala dalam semangat untuk melayani Tuhan, mentaati Dia, dan menjalankan perintah-perintahnya. Ini adalah tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh digerakkan oleh gerakan Roh Allah, dan dia akan melakukan perintah itu. Jika selama ini reaksi kita setelah mendengarkan teguran lewat kebenaran firman, mungkin kita marah, mungkin kita kurang enak dan sebagainya,
Maka biarlah firman Tuhan ini saat mengoreksi kita semua, supaya kita berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Pantaskah kita marah kalau kita memang salah? Apalagi jika Tuhan sendirilah yang menegur kita. Yang ketiga, dasar bangunan hari ini. Di tempat ini kita akan alasi, dasari di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Itu berarti pekerjaan ini bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan gereja, bukan pekerjaan pribadi, tapi pekerjaan Tuhan dilakukan di tempat ini. Dari mana datangnya pasir? Dari mana datangnya kayu? Dari mana datangnya batu-batu? Dari mana datangnya tiang-tiang penyangga? Semua itu datang dari Tuhan. Jika kita punya tekad bersama untuk membangun dan memelihara rumahnya, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan mempersiapkan untuk prosesi peletakan batu. Sementara prosesi peletakan batu akan dipersiapkan, maka dipersilakan Suling Tambur dapat membunyikan pujiannya, dipandu oleh MC. Ikuti bersama prosesi peletakan batu, tanda dimulainya pembangunan rumah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Oleh sebab itu, mari kita akan masuk dalam prosesi peletakan batu. Peletakan batu yang pertama akan diletakkan oleh yang terkasih anggota Badan Pekerja Simudi wilayah 5 GKI di Tanah Papua, kepada Bapak Pendeta Julius Manor Sesi yang disesuaikan. Dalam 18 tahun yang lalu Upah kota kita masih menggunakan masa Tuhan itu kita tekan. Selanjutnya peletakan berikut akan diletakkan oleh Ketua Badan Pekerja Praktis Gubernur Papua. Wilayah 5 Badan Pekerja Semeru wilayah 5, Ketua Klasis GKI Nabire, terus Ketua Majelis Jemaat GKI Manor Kota Lama Nabire, Mama Pendeta Sandi Ishak, kemudian PJ Gubernur Papua Tengah atau Melo yang mewakili Nabire, Bapak Ishak Magai, kemudian diikuti oleh Kapolres Nabire atau beliau yang mewakili, kemudian Komandan Distrik Militer 1705 Nabire atau beliau yang mewakili. Sesudah itu Kejaksaan Negeri Nabire atau beliau yang mewakili. Petugas mic diangkat. Kepada petugas saya persilakan, baik diserahkan kepada bapak atau mama yang akan meletakkan batu itu. Ya, hari ini jam 10.57 menit. Peletakan batu pertama sudah disiapkan. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini menjadi batu utama dan akan disusul oleh batu-batu yang lain untuk pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Immanuel Kota Lama.
Sesudah itu Ketua Basis PKI Nabili Bapak Pendeta Diki Maker SSI TO. Ya, kami persilakan untuk Bapak Mama warga jemaat yang melihat, silakan dekat-dekat saja, tidak apa-apa. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, peletakan batu yang ketiga dari Mama Pendeta Sandi dan Ishak SSI TO, Ketua Majelis Jemaat PKI Madar Kota Nabili. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Peletakan selanjutnya oleh pejabat Gubernur Papua Tengah atau yang mewakili. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya gereja bagi kemuliaan. Peletakan selanjutnya oleh Bupati Kabupaten Nabire Bapak Mesak Mabe Sos Messi. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Peletakan batu selanjutnya oleh Bapak Kapolres Nabili atau yang mewakili.
Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Diletakkan selanjutnya oleh Dandim 1705 Nabil atau yang mewakili. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Diletakkan selanjutnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Diletakkan selanjutnya oleh Sekda Kabupaten Nabil. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja GKI Immanuel bagi kemuliaan namanya. Peletakan batu selanjutnya oleh dua teman. Yang pertama oleh Bapak D. Yukeni. Silakan. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Peletakan selanjutnya mewakili generasi penerus gereja ini, salah seorang anak dari Persekutuan Anak Jalan Raja, Pak anak Hendrik Sostenes Wimbesi. Silakan. Inilah dia generasi penerus dari jemaat ini. Hari ini dia mendapatkan batu itu. Besok dia akan mengambil alih keputusan. Dengan nama Tuhan saya meletakkan batu ini sebagai tanda
dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan biarkan anak-anak itu menghalangi mereka datang kepadaku, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan memberkatinya. Letakkan ke batu selanjutnya oleh kepala suku Nabi. Yang pertama dari kepala suku Wati. Dari kepala suku Wati dengan penuh kasih disilakan. Selanjutnya kepada kepala suku Yeresiam. Kepala suku Yau. Kepala suku Yau disilakan. Selanjutnya kepala suku Umani. Kepala suku Umani. Selanjutnya kepala suku Mora. Abenasien Natanio Ihabaanen Geta Mornena Marsianen Meradia Beraja Hena Abenahinaju. Hari ini saya letakkan batu ini di tempat ini dengan nama Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, akan menjadi batu berdiri tegak menaburkan firman Allah hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaan selanjutnya diberikan kepada Ketua Jemaat Bapak Dr. Andus M. Talib. Peletakan selanjutnya diberikan kepada Tuan Jemaat Bapak A. Uwabis.
Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Silakan Mama. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gereja Immanuel bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Peletakan selanjutnya kepada Kepala Suku Uwati. Kepala Suku ini saja. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan nama. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Peletakan selanjutnya kepada Persekutuan Anggota Muda Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, Ketua PAM. Jangan selalu menanggapi kau karena kau muda, tapi kau menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan namanya. Yang terakhir, dengan terima kasih kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Ketua Panitia Pembangunan, Bapak S. Dengan nama Allah, saya meletakkan batu ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung gereja bagi kemuliaan-Nya.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kasihi, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah, kita langit dan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami dan Roh Kudus yang menghadirkan pekerjaanmu di tengah-tengah dunia ini. Di tempat peletakan batu pertama ini untuk pembangunan gedung gereja baru jemaat GKI Ibadah Kota Lama. Kami percaya atas pertolongan Tuhan semuanya ini boleh terjadi. Karena itu di saat ini hamba mohon, biarlah umatmu dan semua para pelayan, termasuk panitia pelaksana pembangunan gedung gereja baru, terutama terlaksananya pembangunan gedung gereja ini, sebab pada akhirnya namamu ada di sini. Mari kita menyanyi rohani 167 ayat 1 dan ayat yang kelima. Di atas satu alas yang kuat. Dan pujiannya, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan syukur pada Engkau Tuhan Allah yang punya pekerjaan ini, yang pada akhirnya mengizinkan kami untuk ada di dalam pekerjaan dan melibatkan diri dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan ini jadi nampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami bersyukur sebagai umat yang percaya, Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, kami ada di dalam halaman gereja-Mu Tuhan, bersama-sama hendak melewati satu momen peristiwa yang penting bagi kami untuk mendasari segala pembangunan rumah-Mu ya Allah yang akan dikerjakan di tempat ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, pujian dan kesaksian dari para majelis untuk memuji Tuhan. Yang tercinta,
Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saya kembalikan kepada